Lihat profil beliau ini mulai tahun berapa ini? Tahun 90-95 ini sebagai evaluator, kemudian meningkat menjadi Head of Fragrance Evaluator di Jakarta, kemudian 2000, 2003, kemudian masih di Creative Center Manager, 2005, 2012 lumayan panjang ini. Di kategori leader Asia, kemudian promosi lagi 2013 sampai 2020 senior scan design manager, dan mulai tahun yang lalu menjadi group director personal care Asia. Nah, ini beliau ini alumni dari TPHP, dulu jurusannya teknologi pengolahan hasil pertanian, adik-adik mahasiswa sekarang belum nggak tahu itu. Ya, kemudian ngambil program manajemen tahun 99. Nah, di sini yang dari kampus yang hadir, yang setahu saya itu grup saya itu mata kuliahnya diampu oleh saya. Kemudian Ibu Profesor Agnes Murdiati, masih ingat ya? Masih. Kemudian Mbak Manik ini masih baru, beliau alumni IPB S1-nya, pernah bekerja di Flavor Fragrance Indonesia, di IFF ya Mbak ya, selama 1 tahunan kalau nggak keliru begitu. Kemudian disampaikan terima kasih kepada mahasiswa S1, S2 maupun alumni yang telah sudi bergabung untuk mendengarkan pengalaman Mbak Dewi tentang flavor creation. Monggo Mbak Dewi, waktu sepenuhnya diberikan untuk Mbak Dewi. Terima kasih. Mbak Manik, mau dibantu Mbak Manik? Iya, boleh izin di-record. Mau sendiri atau dibantu kita akhirnya Mbak Dewi? Oh, sebentar, saya belum ikut. Sendiri lo enak. Recording in progress. Oke. Sebentar Pak, saya cari slide-nya. Slide-nya dari Pak Pri atau dari saya? Ya monggo Derek. Oh iya. Kalau mau nambah curhat-curhat ya seperti saya sampaikan di pesan tadi. Itu mantap kalau ya. Kalau enggak kami bantu enggak apa-apa Mbak. Sudah siap kok. Ya. Full screen. Monggo. Oh Mbak Wesi, ya monggo. Pakai ini aja dulu Mbak. Ya. Mic. Oke. Sudah bisa lihat Pak slide-nya? Oke. Sudah. Oke. Makasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat terima kasih pertama-tama untuk Pak Pri yang udah kontak Pak Tamino dulu yang connect ke Pak Pri. Tadi sudah diperkenalkan ke semua rekan-rekan mahasiswa. Ya, saya dari Teknologi Pertanian tahun 85. Kalau dilihat dari tadi pengalaman kerja saya sangat loyalis kan ya, cuman di satu company saja. dari bawah, maksudnya dari evaluator. Evaluator itu kalau diperiksa ya sensori, lebih ke sensori, terus meningkat lagi ke managing team di evaluator itu, kemudian key point-nya di Jakarta itu jadi Creative Center Manager. Creative Center itu jadi seluruh, istilahnya kayak seluruh Research and Development Department yang ada flavoristnya, ada lab aplikasinya, terus ada evaluatornya di situ. Terus karena Asia Center itu ada di Singapura, jadi tahun 2005 saya diminta pindah ke Singapura untuk beda kategori lagi. Jadi sekarang saya sebagai Scent Design. Jadi Scent Design itu lebih ke product design.
dan project manager, dan membawahi beberapa tim. Jadi sekarang pekerjaan saya di situ. Nah, sebenarnya saya nggak langsung ke dunia perisa sendiri, nggak ke dunia makanan, tapi ekuivalennya. Jadi saya memakai hidung, sensorinya lebih ke penciuman, bukan kayak anjing ya. Ini mencium yang wangi-wangi, jadi lebih ke fragrance, wangian. Tapi exactly similar, the same, just produknya antara rasa dan wangi aja bedanya. Kalau di flavor itu ada flavorist yang kita mau bahas sekarang. Kalau di bidang saya namanya perfumer, jadi yang mengkreasi wanginya. Kita bisa ke slide berikutnya. Jadi yang kali ini saya akan lebih menceritakan pengalaman saya di bidang industri. Jadi namanya IFF itu salah satu International Flavors and Fragrance, itu salah satu fragrance house atau flavor house. Jadi yang memproduksi flavor, perisa, dan wewangian untuk supply ke manufacturing. Jadi ke food production or manufacturing, misalnya seperti ke Unilever, ke Nestle, ke Danone, dan sebagainya. Jadi itu production dari kita, lebih ke production flavor sama fragrance-nya. Untuk kali ini saya lebih ke tentang bagaimana proses kreasi perisa itu di industri flavor basicnya. Jadi kita dari perusahaan saya kan B2B ya, dari industri ke industri, bukan dari industri ke konsumer langsung. Jadi lebih ke basicnya sebenarnya, dari ingredient chemistry-nya sampai ke produk jadinya, yaitu si flavor itu sendiri, bukan makanannya, jadi flavornya aja. Saya bagi di sini ada 6 section ya, tentang basic element untuk mempelajari pembuatan flavor tersebut, perisa tersebut. Dari definisi dulu antara flavorist atau kreasi perisa dengan food design, atau equivalent dengan saya. Food design itu saya, jadi scent design. Terus kedua, bagaimana kita menjadi flavorist atau creation perisa ini. Terus successful flavor creation itu seperti apa? Flavor yang dibilang sukses atau dibilang berhasil diterima di masyarakat atau diterima di industri itu yang seperti apa? Terus yang keempat, smelling building block. Jadi menciptakan rasa itu pun tetap harus memakai sensori hidung, wewangian, karena kan kalau kita masak juga kita pasti cium wanginya dulu. Kalau udah bau wangi bawang putihnya berasa, baru kita masukin yang lainnya. Seperti itu. Sama juga dengan rasa, juga tidak hanya cuman asin pahitnya, manisnya rasa, tapi juga dari aromanya juga. Dan berikutnya flavor creation process. Jadi di sini setelah belajar basic-basicnya dulu dari keempat sisi tadi, baru kita belajar bagaimana proses menciptakan perisa makanan itu. Dan yang terakhir itu lebih advance untuk yang lebih ke aplikasi sekarang, inovasi, seberapa jauh inovasi creation dan desain dari si perisa makanan tersebut. Jadi tidak hanya flavor aja. Kita semua tahu sekarang misalnya kopi di Starbucks atau di kafe-kafe itu kan sudah macam-macam, ada cappuccino, frappuccino, mochaccino, dan lain-lainnya. Nah, itu dari food design yang berpengaruh untuk bisa mencampur adukkan beberapa flavor menjadi satu produk. Kita mulai dari yang pertama, definisi dulu flavorist, antara flavorist dan food design. Jadi kita nanti bisa tahu kompetensi apa atau keilmuan apa yang harus diperdalam
kalau kita mau lebih fokus jadi pencipta perisa, flavorist, atau mau jadi food design seperti saya. Slide selanjutnya, Mbak. Ya, ini ada dua bedanya antara dua spesialis profession ini yang penting di dunia produsen makanan, di industri dunia produsen makanan. Flavorist itu kreasi perisa, jadi kreator perisa makanan. Biasanya ini lebih ke basic, jadi banyakkan di laboratorium, lebih ke research and design basicnya. Jadi banyak lebih harus mengetahui chemistry-nya makanan, chemistry bahan-bahan makanan. Jadi profesi yang lebih banyak ke science untuk di-training menjadi pencipta perisa makanan, menggunakan bahan-bahan, bisa bahan-bahan kimia dari natural atau dari alami ataupun sintetik, yaitu sintetik itu bahan kimia, bisa juga dari minyak atsiri, bahan-bahan botanik misalnya rempah-rempah dan minyak atsiri seperti yang Pak Priyadi tadi bilang. Kedua, bisa juga flavorist itu profesi yang menggabungkan antara scientific tadi, jadi keilmuan secara chemistry, secara proses kreatif, penggabungan antara satu chemical dengan chemical lain, interaksi dengan chemical untuk menciptakan sesuatu perasa atau perasa makanan yang distintif atau baru, jadi yang unik. Misalnya kayak sekarang rasa Indomie itu misalnya kan, contohnya itu tidak hanya ayam bawang, ayam spesial, tapi sudah ada cultural. Jadi ayam pop yang baru yang lagi ngetren kan, Indomie ayam goreng pop for example. Ya, seperti itu. Jadi kemajuan itu harus ada terus mengikuti apa kemauan si konsumen. Itu flavorist. Nah, flavorist itu kebanyakan ada di flavor house. Jadi seperti IFF atau Givaudan atau company yang sejenis seperti IFF. Ada juga di food and beverage company atau di industri makanan dan minuman. Seperti tadi Indomie, Unilever, bagian R&D-nya. Tapi biasanya kalau untuk di industri itu hanya sebagian, hanya komponen kecilnya dari R&D. Karena kalau industri makanan itu kan mereka lebih ke produk dan brandnya yang dijualkan, tapi flavornya itu just hanya sebagian kecil dari si R&D team. Jadi ada aplikasinya, misalnya ada yang membuat biasanya di R&D manufacturing itu kan ada bagian yang membuat produk base-nya. Misalnya kalau bakery misalnya dari flour-nya, dari tepung bakery-nya, tapi tepung rotinya. Nah, ini ada bagian yang membuat rasanya, membuat atau menciptakan atau mengkreasikan rasanya. Jadi hanya sebagian kecil. Kalau di flavor house itu it's because it's specialized. Jadi seperti dokter atau seperti farmasis. Jadi kita yang mempunyai resep untuk mempunyai resep yang kita jual untuk si industri itu. Itu spesialisasi sebagai flavorist di flavor house itu yang value-nya lebih besar dibandingkan dengan di industri makanan. Karena kita yang benar-benar dari bawah menciptakan si flavor, si perisa makanan itu. Itu flavorist. Jadi kompetensinya lebih banyak ke scientific, lebih banyak harus tahu keilmuan chemistry antara satu komponen dengan komponen lain. Misalnya buah jeruk, itu harus tahu di dalam buah jeruk itu komponen kimia apa yang terpenting untuk menciptakan rasa manis seperti jeruk asli misalnya, atau menciptakan rasa manis asam seperti jeruk segar.
Ya, itu yang mereka harus belajar dari situ. Tapi kalau sekarang yang di bagian sebelah kanan, food designer seperti saya, background-nya bisa food technology, saya seperti yang saya lakukan. Nah, kalau bagian saya ini, saya memakai flavor yang udah jadi, yang diciptakan flavor base itu, diterapkan atau diaplikasikan ke produk. Misalnya saya mau bikin kopi mochaccino. Jadi saya mencoba mocha flavor mana yang bagus untuk ramuan kopi saya. Jadi kita yang mengaplikasikan, dan saya akan memberikan petunjuk juga ke si flavorist, mocha kamu kurang pahit atau kurang bau rasa cokleti, misalnya seperti itu. Jadi nanti si flavorist yang akan memodifikasi flavornya lagi untuk menjadi lebih sesuai dengan taste yang kita mau. Itu bagian saya. Jadi saya hanya istilahnya mengevaluasi, mengkritisi, memberikan input secara konstruktif untuk si flavor itu diterapkan di kopi tadi menjadi lebih enak, lebih baik, dan disukai konsumen, seperti itu. Jadi dan food designer itu harus punya managerial skill, karena saya berhubungan, jadi desainer itu berhubungan dengan si chemist, si flavorist tadi, untuk meminta atau memberikan arahan flavor mana yang harus, how to make a good flavor. Dan saya juga berhubungan dengan si sales atau marketing yang akan berinteraksi dengan si customer. Jadi karena saya biasanya kerja dengan customer. Misalnya saya punya, sebagai contoh misalnya Unilever memberikan permintaan ke IFF untuk meminta flavor untuk blue band mereka. Mungkin mereka mau bikin blue band yang lebih ada rasanya diperbaiki. Misalnya ada touch of cheese-nya misalnya. Contohnya aja. Nah, itu saya akan terima brief itu dari si Unilever, dari si customer, dan saya akan sebagai project manager akan mendiskusikan dengan flavorist, dengan technical aplikasi yang mempunyai base margarin tadi, untuk mendesain si flavor yang seperti yang diinginkan Unilever. Nah, itu jadi saya lebih ke people oriented dan project oriented. Saya nggak pegang chemistry atau saya harus memiliki basic, at least chemistry atau scientific, tapi saya tidak berkecimpung secara langsung di laboratorium atau dengan flavorist, seperti flavorist mencampurkan bahan satu dengan yang lainnya. So tidak seperti itu. Kebanyakan lebih ke kolaborasi dengan salesnya, dengan evaluation di sensorinya. Kadang-kadang juga ke konsumen. Saya sering pergi ke Indonesia, ke beberapa kota untuk mengetahui konsumen Indonesia kesukaannya terhadap produk atau flavor tertentu itu bagaimana. Itu untuk memberi input kepada saya, dan saya akan menyampaikan kepada flavorist untuk diciptakan flavor yang sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen itu. Jadi prosesnya agak lama di sini, di food designer. Si flavorist ini hanya di kantor, kadang-kadang juga pergi ke customer untuk mendengar langsung dari si customer-nya itu pengennya jadi apa, pengennya flavor seperti apa. Nah, food designer ini lebih luas paparannya, lebih luas job levelnya, job deskripsinya. Jadi misalnya sekarang banyak bakery fashion, atau kan banyak sekarang fashion bakery, misalnya toko-toko bakery yang mendesain rotinya sebaru mungkin, seinovatif mungkin biar disukai masyarakat. Restoran juga bisa, food designer itu juga bisa di restoran. Misalnya kita pergi ke restoran
contohnya fusion. Fusion itu misalnya lokal maunya nasi Padang, tapi dibikin lebih modern biar orang asing juga suka, nggak terlalu pedas seperti itu. Kita namakan fusion. Nah itu membutuhkan food designer. Food designer itu lebih ke aplikasi untuk dijual, gampang dijual. Barista, seperti saya tadi bilang, banyak coffee shop atau cafe baru itu harus sekarang kan kompetisinya makin banyak, nggak hanya Starbucks tapi ada macam-macam, ada espresso dan sebagainya. Itu kalau nggak kreatif, nggak punya food designer atau barista yang bisa meng-create rasa kopi mix yang baru, itu akhirnya akan sama aja kan, kurang kompetitif dibandingkan dengan yang udah punya nama Starbucks, Coffee Bean and Tea Leaf kayak gitu. Terus juga kulineri itu juga seperti tadi, misalnya masakan yang sudah baku, soto misalnya. Indonesia sih kaya sekali, soto itu dari berbagai daerah, di Jawa pun setiap kota namanya dan rasanya juga beda-beda. Soto Tegal, soto Malang, soto Sulung dan sebagainya, itu kan bumbunya dan racikannya beda. Jadi itu yang kita namakan food designer. Lebih ke aplikasi, dan kita harus, kalau food designer, lebih melihat keluar, lebih melihat ke masyarakat, trennya apa, konsumen suka pengennya apa, nanti apa yang kita dapat input dari luar, dari masyarakat, dari tren, itu yang kita masukin, beri input ke flavorist tadi. Ya. Slide berikutnya, sekarang kita masuk. Nah, sekarang fokus kita ke flavorist, kreasi perisa. Bagaimana proses, apa yang harus kita pelajari untuk menjadi flavorist yang handal, yang sukses tadi? Prosesnya agak panjang. Pertama dari basic. Basic itu yang sudah kita dapat dari kuliah kita, dari mata pelajaran di kuliah. Contohnya understanding basic ingredient. Jadi macam-macam bahan raw material untuk flavor, baik itu dari alami atau alami yang identik. Alami identik itu contohnya kita menganalisa seperti jeruk tadi. Jeruk tadi kita analisa isinya apa, manisnya itu dari mana, yang membuat rasa orange-nya jadi juicy, jadi manis itu chemical komponen apa. Nah, itu recreate dari orange itu sendiri, itu namanya natural identical kalau di industri kita. Terus yang ketiga artificial. Artificial kita udah tahu semua dari komposisi bahan kimia. Jadi karena tadi dari orange juice itu kita tahu misalnya komponen dari orange itu paling banyak adalah limonen, dilimonen dan aldehyde sitral gitu kan. Nah, itu yang kita tahu di situ. Artificial itu kita cari dari komposisi kimianya sendiri, dari sintetiknya, dari bahan kimianya. Misalnya aldehyde C11 atau aldehyde ditambah limonen tadi, itu jadi artificial. Semuanya bahannya dari artificial. Kalau alami jadi langsung alami aja. Misalnya kita benar-benar ekstrak orange, terus air orange, bahan ekstraksinya itu yang kita olah menjadi flavor. Jadi itu kan pada dasarnya mestinya udah dapat dari mata kuliah ya Pak Pria mestinya. Yang kedua sudah processing. Ya, processing misalnya sintesa bahan kimia, kimia aldehyde sama alkohol sama limonen tadi gimana reaksinya, itu harus tahu. Kemudian kalau itu di Mbak, itu di kimia murninya. Kimia murninya, ya. Oke. Terus berarti masih di dasarnya ya Pak, masih di semester 2 gitu ya masih Pak. Di dasarnya ya. Ya. Kemudian ekstraksi
ekstraksinya gimana. Ada beberapa macam ekstraksi, pasti kan di mata kuliah juga udah dijelaskan ekstraksi pakai alkohol, ekstraksi pakai solvent yang lainnya, yang lebih, apalagi untuk makanan itu ada lebih yang friendly untuk makanan juga. Nah itu harus dipelajari. Kalau makanya kalau untuk flavorist itu biasanya kita ngambil dari food technology atau pengolahan hasil pertanian tadi, atau ngambil dari chemical engineering, teknik kimia, atau chemical science biasanya yang lebih banyak kita ambil dari anak-anak mahasiswa itu. Nah, terus kemudian, ini yang mulai kita pelajari di Flavor House, terutama di IFF contohnya, basic dasar-dasar sensori, dan juga membangun bahasa yang sederhana, bahasa yang dimengerti oleh konsumen, bahasa yang dimengerti oleh sesama kita gitu. Karena kalau di Flavor House sendiri kita lebih punya deskriptif lagi, lebih detail lagi, dan itu hanya kita yang tahu. Kita bahasa saya dengan si flavorist tadi, bagaimana rasanya itu dibuat. Jadi kalau rasa itu kan mempengaruhi 5 basic sensory. Ada penglihatan, sentuhan, touch, olfactory, itu aroma, terus rasa sendiri, dan kemudian juga pendengaran pun juga itu berpengaruh untuk rasa makanan. Jadi contohnya di sini nih, untuk penglihatan, kalau kita lihat makanan yang disajikan dengan baik, dengan bersih, itu kan juga menimbulkan rasa yang ingin makan, menimbulkan rasa nafsu makan, atau juga menunjukkan kualitas bahannya itu bagus, ya kan. Kemudian yang kedua, penglihatan. Jadi makanan yang disajikan secara simpel itu kan kalau disajikan dengan baik, bahan-bahannya bagus, itu kan kelihatan ini rasanya bakalan enak nih. Jadi udah membuat rangsangan ke otak kita bahwa memberikan persepsi bahwa kualitas flavor itu akan bagus. Wah, rasanya ini kayaknya enak nih. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah penciuman, aroma olfactory tadi. Rasa itu dengan aroma 5 ini harus ada waktu kita merasakan sesuatu flavor atau sesuatu makanan. Wanginya itu juga bisa membuat nafsu makan kita juga lebih banyak, atau misalnya membuat kita lebih bergairah untuk makan sesuatu makanan itu, snack yang wanginya misalnya muffin, coklat muffin. Nah, kalau kita udah nyium dari agak jauh wangi muffinnya itu dengan bau sedikit almond, kacang almondnya, itu udah mengundang customer untuk datang ke bakery itu misalnya. Jadi pentingnya aroma juga harus ada. Yang keempat, rasa. Udah jelas rasa itu yang terpenting. Jadi tadinya udah penampakannya bagus, kelihatan nih kualitas bahannya bagus, kemudian wanginya menggiurkan, merangsang untuk datang untuk mencoba. Nah, rasa sendiri waktu dicoba itu juga menunjukkan. Jadi rasa itu sudah pembuktiannya. Jadi pembuktian bahwa oke, dari apa yang aku lihat tadi, apa yang aku cium tadi, ternyata memang enak nih rasanya, rasa makanan ini. Terakhir, pendengaran. Jadi sebenarnya kayak biskuit, yang contohnya di sini biskuit. Biskuit kan ada berbagai macam. Selera orang juga macam-macam. Ada yang pengennya crispy. Jadi waktu digigit langsung kriuk, itu juga merangsang bahwa si produk itu mempunyai tekstur yang bagus gitu. Teksturnya nggak terlalu lembek atau terlalu keras. Nah,
5 ini harus ada semua komponennya. Terus yang terakhir juga itu menunjukkan bahwa rasa itu akan enak, rasa di mulut, mouthfeel-nya itu enak, pas, teksturnya di mulut juga enak, look and smell-nya juga important. Jadi 5-5-nya kalau di flavor itu harus ada. Ini yang harus kita asah. Jadi kadang-kadang kan kalau kita cuma suka makan aja, biasanya nyicipin, oh ini lebih soto yang di sini lebih enak dari soto yang di sana, itu kadang-kadang dari sisi asinnya atau supnya dengan kaldu dagingnya itu seimbang yang di sana atau seimbang yang di B misalnya, atau yang B itu lebih banyak berasa kaldu dagingnya. Nah, itu sangat mempengaruhi kan. Semuanya itu sangat subjektif. Jadi rata-rata kita selalu melihat konsumen itu sepinginnya seperti apa. Itu harus dipelajari. Terus yang ada beberapa sensory tool, jadi alat-alat untuk tes yang sebagian juga di perkuliahan kita mempelajari hal itu. Ada gampangnya sih yang diskriminatif test itu kan untuk testing rasa, dari ranking dari yang enak sampai yang kurang enak, atau kalau kita mau matching rasa misalnya, kita perlu triangle test kan, rasa yang A antara A, B, C mana yang beda, paling beda, karena kita pengen misalnya mengganti salah satu bahan kimia di rasa itu yang sudah tidak halal, atau kita mau bikin yang lebih natural misalnya. Ada yang seperti itu. Tergantung objektifnya apa. Kita mau pair comparison, misalnya saya punya reference kopi A, itu yang saya mau rasanya seperti kopi A. Waktu flavoristnya bikin kopi, kita punya sampel B, C, D. Nah, dari B, C, D itu dibandingkan dengan A, B sama A, orang banyakkan pilih mana, itu pair comparison. Jadi sesimpel itu yang pertama. Nah, yang kedua ini yang penting di dunia flavorist, namanya descriptive analysis. Jadi flavor profiling. Flavor profiling itu bukan bahasa kimianya ya, lebih ke bahasa konsumen. Jadi kayak tadi, baunya penuh di mulut, misal mouth watering tuh juicy, atau zesty. Kalau orange itu kan ada zesty itu seperti bau semriwing-semriwingnya, atau bau kalau kita pas kupas kulit jeruknya kan ada semriwing bau kulitnya, itu zesty. Terus ada rasa tartnya, rasa pahitnya dari kulit jeruk itu. Nah, itu kita yang harus, ini kalau di flavorist itu detail, lebih detail rasa, bahasa-bahasa yang dipakai si konsumen itu kita harus mempelajarinya juga. Nah, itu deskriptif. Kemudian texture profiling. Sama juga, rasa itu ada. Ini kita bukan benar-benar merasakan dengan tangan ya, tapi merasakan dengan mulut. Ada kadang-kadang kita tahu flavornya itu halus, kasar, atau wah nendang gitu kan, terlalu banyak. Ladanya biasanya langsung semegrak gitu kalau bahasa Jawanya. Atau tadi itu permen misalnya, chewiness-nya seberapa banyak. Kan ada kadang-kadang permen karet satu dengan permen karet lain, chewy-nya apa, kenyal-kenyalnya itu juga beda juga rasanya. Itu juga pengaruh juga. Sama tadi kayak keripik-keripik, biskuit, crispiness-nya juga beda. Itu ada levelnya sendiri yang kita perlu tahu. Jadi seluruh aspek dari si makanan itu kita pelajari. Seberapa banyak crispy, seberapa level tinggi atau rendahnya crispy, chewy, hardness, softness, dan sebagainya. Itu perlu dipelajari. Terakhir itu taste time intensity. Seberapa lama rasa itu si kadang-kadang konsumen kan pengen rasanya itu lama di dalam mulut, masih teringat, oh saya pakai soto lagi ya.
soto yang di sebelah sana itu tuh masih berasa terus sampai ke rumah, sampai udah minum air putih pun rasanya masih ada di mulut gitu. Jadi membangun memorability dari si flavor itu, bahwa oke, berarti soto yang di sana tuh yang paling enak gitu. Itu yang harus dibangun juga sebagai produsen atau sebagai flavorist. Misalnya sama juga IFF ya. IFF punya specialty misalnya. Kita misalnya spesialitinya di savory kayak kaldu ayam. Nah, kaldu ayam itu biasanya orang carinya IFF. Karena ada uniqueness-nya di rasa ayamnya itu, seperti kayak kalau kita rebus ayam beneran gitu, nggak berasa chemical-nya gitu loh, nggak berasa bahan kimianya. Itu yang harus dicari, dipelajari oleh si flavorist tadi, calon flavorist. Ini semua masih basic. Rata-rata flavorist yang basic ini biasanya sekitar 6 bulan harus dipelajari di office itu, di lab, merasakan berbagai macam flavor makanan, terus profiling, mendeskripsikan setiap makanan, mengasah memori kita untuk sensitif terhadap rasa-rasa dan tekstur makanan itu. Berikutnya setelah tentang sensori, nah sekarang kan kita tadi udah belajar nih semua berbagai macam, dari snack, dari kopi, dari soto dan sebagainya. Lalu kita mengelompokkan bahasa tentang flavor itu, dan juga sekali lagi cari tahu si konsumen itu bahasanya apa sebenarnya, dan kita mempelajari yang mau diinginkan konsumen itu bahasa yang flavor yang seperti apa. Ada 2 macam di sini. Pertama, mengkategorikan kategoris si flavor itu. Yang kedua, mendeskripsikan. Kalau kategori itu biasanya sesuai dengan alaminya. Misalnya jeruk-jerukan, vanila, atau buah apple. Jadi sama seperti alamiahnya yang kita temukan di alam ini, di pasar lah, di apel kan ada apel Malang, apel merah dan sebagainya. Itu tetap jadi kategorinya apel, fruity. Nah, deskripsi itu yang lebih detailnya. Misalnya nih, konsumen bilang saya maunya apel yang warna hijau, seperti warna hijau. Saya suka apel yang manis segar, atau saya maunya apel yang waktu dimakan itu seperti saya makan apel yang lagi petik langsung dari tanamannya. Nah, itu harus flavornya beda-beda, deskripsinya beda-beda. Karena kalau apel yang warna green, misalnya warna hijau, kayak apel Malang, itu kan taste-nya ada rasa-rasa tartnya dari campuran kulit apelnya dengan crunchy si apelnya sendiri, kan ada asam-asamnya. Tapi kalau yang juicy, manis, mungkin apel merah, lebih yang apel Masir atau apel dari New Zealand, seperti itu. Jadi kita kadang-kadang konsumen itu nggak tahu apel itu dari mana, dari country mana dan sebagainya. Kita yang si calon flavorist ini yang harus mengingat lagi rasa apple yang warna hijau dengan rasa apple yang warna merah, bedanya apa di situ. Itu dideskripsikan lebih detail untuk pekerjaan sehari-hari, untuk kita tahu cara memodifikasi si flavor apple tadi. Nah, kalau yang deskripsi tadi itu biasanya kita banyak pakai di expert kita, jadi lebih ke office, bukan bahasa dengan konsumen. Kalau kita ke konsumen atau kita ke customer,
hanya kita bilang ini green apple dari Malang atau ini apel merah dari New Zealand dan sebagainya. Contohnya nih ya, beberapa strawberry. Strawberry pun ada beberapa macam kan. Strawberry yang segar, yang manis itu agak esterik. Nah, mungkin ada sedikit bahasa kimia yang kita pakai juga langsung. Contoh yang kedua misalnya strawberry putih atau kalau di bahasa Inggrisnya namanya pineapple berry. Itu asam green tapi segar, bukan asam yang kecut tapi menyegarkan aja, tapi nggak ada manis-manisnya. Nah, yang ketiga nih contohnya, kelihatan nih udah agak busuk, udah agak overripe, kematangan, itu lebih ke arah butirik. Kan kita kadang-kadang kalau udah stroberinya udah kematangan jadi agak fermented gitu kan. Itu, nah bedanya di situ kita harus bisa membedakan lagi, membangun bahasa lagi. Yang berikutnya, slide berikutnya selain bahasa, nah yang slide kedua dan pertama dan kedua tadi itu yang basic. Jadi ngapalin dulu, mempelajari dulu itu sekitar 6-9 bulan belajarnya. Nah, baru kalau udah mulai hafal nih, bukan hafal itu bukan dalam arti kita ngafalin teori tapi sensitif. Kita jadi sensitif, baru kita mulai belajar bikin formula rasa secara simpel. Biasanya formula itu bisa dari sampai sesimpel cuma 3 material, 3 ingredient, bisa sampai 400 sampai 2000 ingredient, 2000 bahan kimia. Bayangkan rasa itu sekompleks itu. Biasanya yang awal-awal junior atau trainee itu kita bikin yang sesimpel-simpelnya. Tapi sebelum bikin yang simpel ini, pertama kita harus tahu nih, yang tadi kita bilang, kita harus tahu key komponen dasar dari apple itu. Misalnya di sini apple itu komponen dasarnya hexanyl acetate yang bikin rasa apple itu kuat, atau cengkeh. Cengkeh itu komponen dasarnya eugenol. Almond itu komponen kimia dasarnya benzaldehyde. Jadi itu yang harus tahu. Nanti beberapa layernya lagi itu yang bisa dipelajari along the way gitu. Harus tahu dasarnya dulu, baru kemudian belajar mengkreasikan sesimpelnya dari 3 ingredient, kemudian meningkat ke 10 ingredient, dirasakan, dicoba, ditingkatkan lagi menjadi lebih bagus. Itu latihannya juga lama. Jadi flavorist atau perfumer itu biasanya orang-orang yang telaten. Saya dulu waktu awal-awal masuk IFF, saya juga belajar dari perfumery ini. Bikin wangi rose aja. Bagi saya yang nggak telaten itu susahnya minta ampun. Hanya bikin dari 5 macam ingredient aja, itu komposisinya, untuk mengkomposisikan 5 ingredient itu butuh waktu yang lama. Bukan berarti 5, misalnya saya dari 5 ingredient itu A, B, C, 1, yang 3 porsi, yang keempat 5 porsi. Tetap memang ada wanginya, memang baunya rose, tapi rose-nya itu enak atau enggak, rose-nya itu nyegrak atau rose-nya itu wanginya halus, berasanya kualitasnya baik atau enggak, itu prosesnya agak lama. Jadi perlu trial and error. Bagi saya sih nggak telaten seperti itu. Jadi saya udahlah, aku nggak mau jadi flavorist. Saya lebih suka kolaborasi dengan orang, dengerin orang pengennya apa, terus mengkomunikasikan ke flavorist, bikin ini loh, bikin seperti ini wanginya bagus gitu. Jadi lebih ke kolaborasi, lebih ke managing different function itu, saya lebih suka ke situ. Dinamikanya dan challenge-nya lebih banyak. Nah,
sekarang flavor itu komposisinya seperti bentuk segitiga. Ini ada layer, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 layer. Jadi masing-masing layer itu ada fungsinya. Nah, kita biasanya kalau bikin flavor berdasarkan komposisi triangle itu. Di slide berikutnya, Mbak, coba kita lihat contohnya. Nih, jadi masing-masing level itu yang mengkontribusi keseluruhan kreasi flavor. Contohnya saya di sebelah kiri adalah contoh kreasi melon, es krim sorbet rasa melon, ya. Jadi yang paling penting adalah karakter. Jadi level kedua dari bawah. Kita biasanya dari bawah ke atas. Kalau paling bawah itu adalah solvent sistemnya. Jadi base-nya lah, base-nya bisa alkohol, bisa emulsi, bisa oil dan sebagainya. Ya, dari bawah ini yang paling penting material atau bahan yang kalau kita rasakan itu langsung tahu, oh ini melon gitu. Jadi komposisi dasarnya, komposisi utamanya yang mengkarakteristik si flavor tersebut. Contohnya nih kalau di melon sorbet itu komponen yang paling penting yang bikin karakter si flavor itu adalah melonal nonadienal. Ini contohnya ya, contoh kimianya. Itu komposisi dari semangka dan melon. Nah, ini harus ada. Jadi pertama di situ. Yang kedua adalah contributory bahan yang mengkontribusi ke keseluruhan flavor itu. Ini yang kedua paling penting. Contohnya, kalau tadi cuma melon kan bahan dasarnya. Tapi melon ice cream itu kan kalau es krim itu kan pengen ada rasa coolingnya, ada rasa segernya, rasa kecut-kecutnya. Nah, kontribusinya itu dari jeruk, dari lemonade, chemicalnya. Kalau alaminya jeruk, kulit jeruk nih, atau komposisi kimianya lemonade. Jadi ini yang membentuk layer kedua, membuat keunikan flavor tersebut. Baru yang terakhir adalah signature dan authenticity. Nah, signature dan authenticity ini yang membuat flavor A atau flavor, contohnya flavor Indomie ayam bawang beda dengan mie sedap ayam bawang. Nah, itu bedanya di signature authenticity ini. Apa bahan dasar yang mereka pakai di situ. Itu satu produsen dengan produsen lain beda. Mereka mungkin mengingat sama-sama ayam bawang, tapi kalau kita rasakan mirip punya Indomie atau punya mie sedap, pasti kan beda, ada rasa yang beda. Contohnya di sini kalau di melon sorbet tadi adalah kita pakai karena ada rasa cooling, ada rasa pingin rasa asin-asinnya dikit yang bikin di lidah tuh rasanya tingling, kita tambahin daun mint sama garam. Contohnya itu kalau di melon sorbet itu. Kalau di tadi misalnya contoh ayam bawang Indomie dengan mie sedap ayam bawang, kalau saya sendiri secara pribadi bisa membedakan bedanya base-nya itu kan ayam. Jadi kaldu ayamnya dua-duanya kan base-nya ayam. Itu yang membuat karakteristik. Jadi mie ayam. Terus kontribusi yang kedua adalah bawangnya itu, garlicnya itu. Nah, komposisi garlic antara produsen A dengan produsen B itu yang membedakan karakter dari kedua produsen itu, kedua company itu. Mungkin yang satu rasionya atau persentasenya lebih tinggi atau yang kedua lebih rendah, itu juga beda. Nah, yang ketiga, ini yang uniknya. Jadi yang signature atau authenticity ini yang mengatur tadi itu memori kita. Oh, soto yang Pak Soleh yang
di Jalan Ngampilan itu yang paling enak dibandingkan dengan soto Pak Soleh yang di Monjali misalnya, seperti itu. Itu dari situ bedanya adalah kita perlu memberikan satu uniqueness di setiap flavor. Kalau yang membedakan bahwa company A, flavor company A dengan company B itu beda. Dan juga untuk tadi itu memorability si konsumen lebih suka si A atau si B, seperti itu yang membedakan. Kalau ayam bawang kan semuanya juga sama, ayam bawang karakter dan contribution itu sama. Yang paling penting di sini juga signature dan authenticity. Itu yang harus kita perhitungkan kalau tentang kreasi flavor yang baik, yang kualitasnya bagus, atau yang kurang bagus, enak dan tidak enak, spesial dan kurang spesial, istimewa dan super, seperti itu. Itu yang ini kontribusi beberapa komponen ini. Nah, sekarang itu trainingnya, jadi latihannya dari mempelajari bahan-bahan, melatih sensitivitas lidah kita dan memori kita terhadap bahan-bahan dan komposisi, bisa mendeskripsikan rasa lebih detail, dan kemudian praktek mengkomposisikan bahan-bahan menjadi suatu flavor. Slide berikutnya lebih ke aplikasi. Kita ke aplikasi. Nah, ini kalau tadi kita kan ada membangun bahasa secara kategori dan mendeskripsikan. Kalau di Flavor House itu udah ada, kita contohnya, kita yang namakan palet-palet. Jadi grup-grup atau building block yang udah membantu si flavorist itu untuk memudahkan kreasi lebih cepat. Karena kan kalau misalnya kita melayani permintaan konsumen atau melayani permintaan produsen makanan itu kan kadang-kadang waktunya mepet, bisa seminggu mereka udah minta produknya dari kita. Nah, si Flavor House itu kita biasanya udah bikin building block atau grup-grup. Kita bikin grup fruity floral, misalnya buah-buahan yang rasa buah yang bercampur bunga, misalnya jeruk-jerukan, buah-buahan yang ada di sini contohnya itu adalah salah satu grup. Kedua adalah rempah-rempah yang hangat, yang menghangatkan, misalnya cengkeh, ada kayu manis. Nah, kenapa ada pisang di sini? Pisang itu komponennya adalah ada sinamiknya, ada sinamonnya, ada rasa yang membuat rasa itu hangat atau rich gitu. Kan kalau pisang itu kan bukan buah yang menyegarkan seperti yang grup pertama, tapi buah yang mengenyangkan, lebih rich gitu. Peach juga begitu. Peach kan juga lebih ke creamy, ada spicy sinamiknya atau kayu manis dan clove-nya. Vanilla juga. Vanilla ini juga berbagai macam. Kalau di Indonesia, saya dulu tahunya kan kalau bikin sirup atau bikin kue selalu pakai vanilla powder. Ternyata itu hanya sebagian kecil dari rasa vanilla. Karena vanilla yang sebenarnya kalau misalnya di dunia barat, vanilla itu lebih creamy, jadi lebih kayak rich, kayak wangi, campuran antara vanilla dengan coconut cream. Jadi udah campuran gitu. Jadi lebih tebal, lebih rich gitu kalau di dunia barat. Nah, carrot itu juga termasuk warm spice karena ada rasa-rasa akarnya. Ada kadang-kadang kan ada langu akar seperti kunyit-kunyit, jahe-jahe itu akar-akaran itu pasti ada berasa anget-angetnya. Itu kita dalam sisi Flavor House kita gabungkan menjadi grup rempah-rempah hangat. Terus ada beberapa lagi, misalnya grup daun-daunan hijau dan grup herbal. Jadi
di flavor kita udah bikin building block itu yang memudahkan kita untuk mengkreasi flavor dengan lebih cepat. Nah, ini juga bisa dipakai oleh scent designer, flavor design yang di restoran, di coffee shop, karena mereka tinggal beli bahan-bahan yang udah jadi. Misalnya saya beli cinnamonnya, terus beli kopinya, kopi gayo misalnya. Nanti kita si barista itu yang mencampur sendiri, si coffee shop itu yang mencampur sendiri. Itu udah komponen flavor yang lebih besar si building block ini. Berikutnya, slide berikutnya, Mbak. Nah, tadi itu bahan-bahan semua. Sekarang bagaimana proses kreasi sendiri dari yang simple sampai desain, ya. Pertama nih, kalau dari yang menciptakan rasa dari bahan dasarnya, dari komposisi kimianya sendiri, itu yang sangat dasarnya. Ini biasanya di research development, kalau kita perlu menemukan molekul baru, misalnya molekul flavor, molekul, contohnya almond tadi, benzaldehyde, kita mau kreasi flavor baru dari chemistry yang lain selain benzaldehyde. Nah, itu sih dari R&D-nya itu yang selalu mencoba menemukan komposisi chemical A dengan chemical B, disintesis jadi baru. Itu ini yang pertama. Itu ada bagiannya sendiri, jadi kita sebut scientist flavorist, lebih ke innovation. Yang kedua tadi itu building block dari beberapa ingredient, misalnya ingredient yang membuat rasa pisang dicampur dengan building block rasa buah per. Nanti kita bikin flavor pisang, campuran pisang dan banana. Itu kita jadiin satu building block namanya. Kalau udah jadi building block, jadi building block itu udah campuran beberapa flavor, beberapa komponennya bakalan lebih panjang lagi. Misalnya kalau tadi untuk menciptakan satu ingredient flavor aja kita cuma mungkin 3 sampai 5 komposisi kimia, tapi kalau building block itu udah melebihi, misalnya bisa ratusan ingredient. Nah, ini biasanya flavorist juga yang bikin building block, dan juga sensory evaluation. Karena kita pengen tahu tadi itu building block mana yang bagus kualitas building block sih. Per banana yang creamy atau per banana yang lembut rasanya, itu nanti digrupkan beda-beda sendiri, dikasih nama sendiri. Kemudian ini pekerjaan flavorist dan sensory. Nah, pekerjaan desain sekarang menggabungkan si building block itu ke dalam base-nya. Misalnya kita mau bikin ini produknya yogurt banana pear tadi. Base-nya adalah yogurt kan. Yogurt itu terus kita tambahin si flavor banana pear tadi yang kita udah bikin sebelumnya. Nah, waktu kita mendesain produk jadi ini yang sudah mengikut sertakan berbagai macam departemen. Seperti saya berhubungan dengan si aplikator di lab yang mencampurkan flavor ke yogurt base-nya. Terus food designer-nya saya sendiri. Kemudian kalau udah jadi, saya kirim ke bagian sensory evaluasi untuk mereka assess dengan panel. Kita punya panel atau kita punya konsumen yang selalu ngetes produk-produk yang kita bikin. Nanti dipilih mana yang paling enak menurut mereka, yang paling cocok untuk produk yang akan kita luncurkan. Nah, biasanya kalau dari sensory, kita terus ke konsumen dulu, ke lebih gede lagi. Baru kalau udah divalidasi sama konsumen, oke, produk yogurt banana pear yang paling enak nih yang A, baru kita launch atau kita kirim ke customer kita. Nah, ini prosesnya dari situ. Jadi dari sisi flavorist itu biasanya kerjanya sendiri
sendiri atau dengan asistennya. Asisten itu yang nimbang bahan-bahan kimianya tadi. Kalau sama di building block juga begitu. Beberapa yang harus kita pelajari lagi atau kita perlu tahu lebih banyak tentang kreasi ini, base tadi, yogurt base tadi misalnya. Jadi flavor itu tergantung dengan base produknya itu rasanya akan beda lagi. Jadi misalnya saya bikin sirup atau bikin minuman yang asam, pH-nya rendah. Kalau saya tambahin dengan flavor saya, rasanya akan beda kalau base-nya saya itu udah pakai gula. Misalnya beverage-nya kita udah tambahin gula. Pasti beda kan? Terus kalau yang ketiga contohnya seperti jus buah yang di pasaran itu, di supermarket misalnya ada jus guava, jus sirsak. Kan ada beberapa produk yang dia pakaiin thickener untuk bikin produknya itu nggak terlalu encer, tapi seperti kesannya kayak produsen itu mengekstraksi buah secara langsung. Jadi kayak pulp, ada thick tebel-tebelnya seperti pulp buah sendiri itu. Nah itu kalau kita campurin dengan flavor, rasanya juga akan beda. Beda base yang asam, base yang manis, dan base yang ada pulp-nya itu kalau ditambahin dengan flavor yang sama, hasil rasanya sensasi rasanya akan beda. Nah itu kita juga harus tahu, harus lebih sensitif. Terus juga physical form flavor tersebut. Flavornya maunya cair atau water soluble atau oil soluble atau compatible untuk emulsi atau bentuknya powder. Itu kalau dicampur di produk akhir hasilnya juga akan beda. Jadi kadang-kadang tantangan si flavorist itu begitu. Misalnya suatu produsen memproduksi minyak sunflower misalnya contohnya. Tapi dia satu lagi, misalnya kan ada merek minyak sunflower, contohnya minyak goreng sunflower. Terus biasanya mereka juga bikin margarinnya sunflower. Nah, kadang-kadang produsen itu pengennya beli satu flavor aja, satu flavor sunflower dari kita, yang harus kompatibel dipakai untuk base minyak, oil, dan base margarin tadi. Nah, si flavorist itu harus mendesain bunga sunflower-nya itu kompatibel untuk kedua base itu, untuk biar rasanya itu sama. Kalau kita mau goreng pakai margarin sunflower dengan goreng dengan minyak goreng sunflower, hasil rasa gorengannya tetap sama. Itu bedanya kita harus pelajari. Komponen lainnya adalah harga, cost production, not only cost production, tapi juga cost dari bahan itu sendiri. Ada satu produsen yang pengen bikin tadi misalnya minyak sunflower, harganya contohnya 50.000 per kilo, minta flavor yang harganya 50.000 per kilo. Tapi dia punya target, saya mau minyak sunflower ini hasilnya seperti bimoli sunflower. Nah, padahal kita tahu bimoli sunflower itu harga per kilonya 100.000, 2 kali lipatnya. Nah, itu tantangan untuk si flavor sendiri untuk memilih bahan-bahan mana yang lebih cost efisien, lebih murah, tapi kualitas rasanya itu mirip dengan target yang diinginkan oleh si produsen itu. Tantangannya di situ. Itu banyak, apalagi zaman sekarang yang setelah COVID ini kan industri lagi banyak sekali harga naik, bahan dasar kurang suplainya, kebanyakan daya beli konsumen rendah, turun. Jadi mereka
maunya memproduksi bahan yang juga murah gitu. Jadi biar terjangkau oleh si konsumen. Nah, itu saat ini lagi ribet-ribetnya di industri flavor dan fragrance untuk membuat semua flavor yang udah ada di pasaran itu minta, kebanyakan konsumen produsen itu minta menurunkan harga. Kalau kita menurunkan harga kan kita harus recreate lagi, modifikasi flavornya. Kita nggak bisa juga, bahan yang kita pakai juga udah mahal juga gitu. Itu salah satu itu di situ. Yang berikutnya adalah compliance. Jadi sekarang kan makin banyak compliance, misalnya halal makin ketat, atau untuk arah lebih ke kesehatan. Misalnya kayak COVID ini, dengan adanya pandemi ini membuat setiap orang makin peduli dengan kesehatan, dengan apa makanan yang mereka makan. Jadi ada beberapa grup yang pengen lebih balik ke alami lagi, makan sayur-sayuran, nggak makan daging, tidak makan ayam, ikan, dan sebagainya, atau mereka mau makan ayam, daging, tapi lebih ke yang organik, misalnya organik, atau ayam kampung itu kan kalau bukan ayam peternak kan organik, lari-lari di kampung terus kita ambil itu organik. Terus juga apalagi plant-based daging yang bahan dasarnya dari tumbuh-tumbuhan atau botanik. Itu sekarang makin banyak, terutama di dunia luar, di barat ataupun di Australia, yang di Eropa dan Australia, yang ke tingkat kepeduliannya terhadap lingkungan, terhadap kesehatan makin besar. Itu mereka benar-benar arahnya balik ke alam lagi. Nah, itu flavorist juga harus melihat perkembangan zaman juga, harus melihat compliance. Setiap tahun kan ada halal pun juga diperbaharui. Ada beberapa bahan dasar yang tidak halal itu udah tidak diperbolehkan, atau ditemukan mungkin bahan dasar pektin hanya dari beberapa negara aja yang boleh dipakai. Contohnya seperti itu. Atau beberapa bahan boleh dipakai tapi komponennya maksimum percentage 1 ppm aja, misalnya seperti itu. Nah, itu tetap tiap tahun harus mengikuti perkembangan zaman. Terakhir, ini secara simpelnya flavor creation process. Nah, terakhir ini yang lebih ke inovasi lagi. Inovasi itu, nah, dari sisi dunia flavor atau perisa makanan, kita kategorikan ada beberapa produk. Kategori minuman, beverage, kategori dairy produk, bahan-bahan dari susu, dari binatang, savory atau culinary, itu yang bumbu-bumbu masak, rempah-rempah masak, snacks, bakery, bars, confectionery. Bars itu zaman dulu nggak ada. Jadi kategori ini kita mengikuti zaman. Perkembangan zamannya seperti apa? Misalnya protein bars kan, yaitu tadi health conscious itu makin tinggi. Orang nggak mau makan karbo, lebih banyak makan protein misalnya, untuk lebih banyak membantu pertumbuhan otot-otot dibandingkan dengan menyimpan karbohidrat, menyimpan lemak di tubuh. Jadi protein bars itu perkembangannya sangat luar biasa, hebat, besar. Kemudian confectionery juga. Confectionery itu sweets, permen-permen seperti itu. Jadi kita bagi-bagi. Terus apa yang men-trigger atau memicu inovasi produk baru? Tadi yang saya bilang legal dan tax regulation. Jadi kehalalan, naturality, atau si produsen itu, karena kalau
kita mau si produk yang masif atau industri makanan yang produknya massal banyak itu kan, untuk membuat 100% natural itu kan bahannya bakalan mahal karena dan supply-nya tetap kadang-kadang belum mencukupi, apalagi mungkin di Indonesia kita tahu pertanian sekarang sudah makin berkembang teknologinya, tapi untuk catch up dengan demand dari industri makanan itu tetap masih belum cukup gitu. Nah, kalau si produk makanan itu 100% alami, maunya alami, itu masih sangat susah. Susah karena supply-nya masih belum mencukupi. Kedua, tetap juga shelf life-nya. Jadi ketahanan lamanya kan juga jadi lebih pendek karena produknya alami semua. Kita tidak boleh memakai preservatif atau pengawet. Kalaupun ada pengawet, adalah pengawet alami dari reaksi bahan-bahan natural itu sendiri. Jadi itu pun tantangannya yang harus dipelajari. Kemudian, nah, kalau produsen itu pengennya lebih ke arah natural tapi terlalu mahal dan shelf life-nya tidak bisa lama, rata-rata mereka meminta kita untuk supply dengan natural identical. Jadi itu tadi imitasi dari si flavor, dari si orange tadi. Jadi kita komposisinya dari produk turunannya dari orange, buah jeruk tadi. Kita ambil dari komponen dari situ, tetap ada komposisi kimianya, tapi kimianya itu bukan reaksi kimia alami, tapi ekstraksi dari si orange itu. Karena kan misalnya setiap bahan alami itu kan kalau kita ekstraksi, solvennya beda, hasilnya juga beda. Terus setelah dari ekstraksi, kalau kita mau purifikasi lagi, kita punya hasil baru lagi, beda lagi. Jadi setiap komponen dari si buah alami itu atau bahan alami itu sebenarnya banyak yang kita bisa pakai, tergantung dari proses either ekstraksinya pakai bahan kimia apa atau natural distilasinya pakai apa, itu salah satu inovasi sebenarnya. Sama seperti kayak di AFF, kita punya salah satu, kita istilahnya apa? Kita punya satu not outsource, jadi anak perusahaan farming, jadi petani bahan-bahan alami, dan mereka yang menginovasi proses ekstraksinya. Jadi ekstraksi dan distilasi. Jadi dari situ mereka bisa menemukan, misalnya satu buah jeruk itu bisa mendapatkan berbagai macam rasa yang berbeda, produk rasa yang berbeda, dan kita bisa pakai di berbagai tempat. Jadi misalnya rasanya yang agak halus, lembut, kita pakai untuk campuran snack atau biskuit. Karena untuk snack kan hanya rasa jeruk di snack itu biasanya hanya sebagai flavor, ataupun kalau sebagai rasa, sebagai aroma. Sebagai rasa hanya tipis-tipis aja, nggak perlu se-rich orange juice misalnya seperti itu. Nah, orange juice-nya sendiri yang esensi rasa orange segarnya sendiri itu yang biasanya dipakai ke beverage atau confectionery yang memang komposisi karakter flavornya itu butuh lemon yang kuat. Itu yang memicu inovasi, jadi kayak gitu. Kedua adalah supply issue tadi. Pandemik ini kita tahu banyak supply issue-nya itu lebih ke shipment, panenan juga bisa. Nah, itu men-trigger atau memicu untuk menduplikasi bahan. Misalnya kita perlu buah lada dari Sumatera, tapi suplainya nggak banyak, kurang untuk produksi Indomie kita atau mie instan kita.
Nah, si produsen akan meminta kita bikin duplikasi rasa lada tadi. Nah, lada berarti kan si flavorist harus mengkreasi rasa lada dari bahan-bahan kimia. Nah, itu yang membuat memicu si flavorist harus berinovasi chemical, bahan kimia apa aja yang harus dia campurkan sehingga menciptakan rasa lada seperti lada dari Sumatera itu. Yang terakhir adalah new molecule creation. Jadi benar-benar discovery, menemukan rasa baru. Seperti contohnya di sini saya memakai contoh dari IFF tentunya. Rasa jeruk yang kita klaim bahwa minuman itu mengandung rasa jeruk yang benar-benar rasanya tuh seperti jeruk alami yang baru kita squeeze atau kita dapat dari ekstraksi jeruk segar. Nah, itu karena biasanya kalau jeruk yang ada di pasaran kadang-kadang kalau kita rasakan ada rasa preservatifnya atau kita lidah kita pun bisa merasakan ada rasa bahan kimianya di situ. Itu yang kita hindari. Ada inovasi, kalau di IFF inovasi kita lebih di Amerika. Jadi yang di Asia ini hanya lebih ke aplikasi dan langsung flavor creation ke produk untuk market. Jadi untuk inovasi yang lebih ke new molecule, karena alat-alat yang kita butuhkan juga memang sangat detail. Jadi GC analysis pun itu juga macam-macam, harus ada GC analisa yang lebih detail, lebih ke bahan yang sangat volatile sampai bahan yang deep di dalam kulitnya itu, misalnya kulitnya tebal, kita harus menganalisa deep di dalam kulitnya itu juga ada. Jadi di Singapura sih belum ada. Kita memusatkan inovasi itu lebih di Amerika. Jadi ini yang lebih ke perkembangannya, kita harus mengikuti perkembangan baru dari apa yang terjadi di lingkungan kita, dari sisi supply, dari sisi konsumen sendiri, lebih ke health conscious, lebih mau hidup sehat, mau hidup balik ke alami, seperti ke tanam-tanaman. Semua itu memicu untuk flavorist dan flavor house selalu menemukan inovasi-inovasi baru untuk membuat produk yang diinginkan si masyarakat. Nah, itu yang dilakukan di flavor house. Secara lebih simpelnya seperti itu. Ya, ini udah 1 jam 15 menit, 18 menit. Sekarang sisanya mungkin untuk tanya jawab ya Pak Pri ya. Monggo, matur nuwun Mbak Dewi. Silakan untuk adik-adik mahasiswa ataupun yang siapapun yang hadir lah, saling memperkaya nanti. Monggo. Siapa dulu silakan. Halo. Ini. Kira-kira gambarannya kelihatan jelas atau enggak? Atau mungkin kadang-kadang kalau yang mahasiswa yang udah pernah magang atau kerja praktek mungkin bisa lebih bisa tahu apa yang terjadi di perusahaan atau di laboratori seperti itu. Ya. Ini kebetulan adik-adik ini masih semester paling dari 4 sampai 6 lah kan gitu. Yang magang di flavor house kayaknya belum ada. Belum ada. Ya memang kalau saya sendiri bisa mengatakan oh ini menarik kan begitu. Tapi karena pengalaman sangat mendukung ya. Adik-adik mungkin masih terbata-bata ngikutin, nanti nggak apa-apa. Ya. Minggu depan saya akan bisa masuk dengan adik-adik, bisa memberikan tambahannya gitu. Ya, karena memang kalau dari seperti saya dulu waktu kuliah, terus waktu masuk ke perusahaan itu juga
nggak nyangka sebenarnya, nggak nyangka bahwa menduga bahwa rasa itu atau wangi itu sedemikian panjang proses untuk menciptakan sampai menjadi rasa yang kita tahu gitu loh. Itu yang belum banyak kan kita tidak tahu. Nah, yang membuat saya tertarik, terus terang Pak Pri, saya tertarik untuk menyampaikan ke teman-teman kuliah di rekan-rekan mahasiswa itu juga karena belum terlalu banyak, jadi terutama dari UGM, dari FTP UGM yang masuk ke flavor house atau ke kalau di produsen makanan ya ada, tapi seperti tadi itu tidak ke detail belakang sampai menciptakan rasanya. Jadi lebih ke building block tadi, menciptakan flavor jadi untuk produk mereka. Itu lebih banyak ke di tengah-tengahnya gitu. Tapi makanya memang flavorist itu enggak sangat spesialis. Di dunia ini sekarang kira-kira hanya sekitar 1.000. Jadi betul sekali, saya membaca begitu. Bu Agnes, monggo. Sambil menyela, nggak apa-apa, Bu Agnes. Monggo. Ini Ibu kita selamat siang, Bu depan Dewi. pensiun ini. sudah hampir pensiun ini. Selamat siang, Pak senior kita ini. Tertarik sekali dengan apa yang disampaikan Bu Dewi. Memang Yuk Agnes. Mbak Dewi kan lama nggak ketemu. Iya, Bu Agnes. Videonya dimunculkan dong. Videonya. Waduh. Videonya ini nggak bisa dijawab kalau nggak dimunculin. Aku nih karena di rumah ini. Oh. Saya juga di rumah, yuk. Nah, itu loh Pak Jina. Kelihatan. Ya, Bu Dewi. Ini menarik sekali apa yang disampaikan Bu Dewi ini. Tapi memang kalau mahasiswa mungkin belum ada atau belum banyak yang tanya, itu maklum karena kuliahnya kemarin itu baru bagian saya ya Pak Pri. Kuliahnya saya itu baru memberikan mengenai bahan dasar perisa dan cara ekstraksi. Itu. Kemudian nanti setelah kuliahnya Bu Dewi ini, Pak Pri kan bisa lebih menambah wawasan dari mahasiswa dengan tambahan yang wow dari Bu Dewi tadi. Ini sangat menarik. Mudah-mudahan Bu Dewi tidak hanya sekali ini, berikan lagi. Ini kita kuliahnya nggak sampai ke sana ya Pak Pri. Itu sangat menarik. Ternyata yang namanya soto soleh di A dan soto soleh di B saja bisa berbeda ya Bu Dewi. Ya, beda Bu. Padahal kita pengertiannya kalau seperti itu, kalau dia pakai brand, pakai nama yang sama, itu harusnya kan rasanya sama persis. Benar. Ternyata kok berbeda. Nah, ini kan nggak mungkin tidak kepikir juga di kita, cuman lalu yang terasa itu hanya kalau yang di sana itu enak, kalau yang di cabangnya nggak enak. Cuman itu padahal memang sengaja atau itu berarti. Benar, iya Bu. Sengaja dibuat. Nah, ini hal-hal yang seperti ini itu kan sangat menarik, Uniqueness-nya muncul. Lalu ternyata bahwa kalau kita bicara flavor vanili itu yang dipakai tidak hanya vanili saja. Ternyata harus dicampur yang lain. Jadi ada food designer-nya tadi. Iya Bu. Ada flavorist, ada food designer. Nah, ini mungkin banyak yang kita belum tahu sampai sekarang. Apalagi saya kan dulu ikut minyak atsiri. Terus ternyata di sini kan di perusahaan saya dipakai banyak sekali itu. Nah, saya itu terus begini, padahal Indonesia itu kan sumbernya melimpah gitu. Juga. Tapi enggak maju-maju ya. Gitu loh Bu. Ya. Supplier untuk flavor house, fragrance house itu sangat sedikit dari Indonesia. Jadi hanya Indeso sekarang ini yang kuat. Nah, Indeso kita masih berupa minyak atsiri kasar katakanlah. Benar. Jadi hanya ekstraksi saja. Tapi tadi Bu Dewi kan menjelaskan kalau itu ekstraknya berbeda, itu flavor akan menjadi berbeda. Kita mungkin yang dari Indonesia belum sampai ke sana hanya diekstrak sekali. Benar, ya. Nah, kalau IFF itu kita punya yang tadi saya bilang
kita punya perusahaan namanya LMR, itu Laboratori Monicremi, pusatnya di Prancis. Itu kita semuanya seperti Indeso di Indonesia. Kita mengambil kalau dari LMR itu AFF punya patchouli, jadi dari Bali. Ya, kita ambil dari Bali. Jadi kita mengasuh petaninya sendiri, untuk menanam nilam itu agar produksinya sesuai dengan standar kualitas yang pakai internasional. Jadi kok Bali ya? Padahal kelihatannya yang terkenal kan Padang ya? Yang terkenal kan patchouli dari Padang. Di Medan itu Bu udah terlalu banyak mafianya. Jadi tinggi. Jadi sejarahnya petani-petani itu udah istilahnya dirangkul oleh distributor yang menjual keluar gitu loh. Itu untuk memecah rantainya agak susah. Jadi kita lebih mengambil yang di Bali untuk mendidik dari bawah. Jadi IFF melalui LMR itu mendidik cara bertaninya, mendidik tanahnya itu harus seperti apa, panennya harus bagaimana, sehingga konsistensi kualitas produk itu cocok untuk kita. Bisa dipertahankan ya. Ya. Terima kasih Bu Dewi. Ini tampaknya ada beberapa yang sudah ngechat. Ada ngechat, ada 2. Mbak Dewi bisa membaca langsung atau saya bacakan? Bisa nih sebentar. Oke. Ini ada 2, Mas Budi dengan Mbak Aini. Ya. Cara Flavorists dapat memastikan bahwa rasa yang di-create rasa baru. Apakah Flavorists ada komunitas grup mengklaim rasa baru? Ya. Karena kita ada asosiasi Flavor and Fragrances, ada di referensi saya juga ada FIMA juga, salah satu asosiasinya. Mereka yang istilahnya benar-benar expert, dan juga asosiasi ini yang menguji apakah produk itu layak dipatenkan menjadi inovasi baru atau enggak. Jadi ada ada lembaga patennya juga. Jadi kalau misalnya kita mengklaim ini inovasi baru, tentunya kita melalui asosiasi itu, mendaftarkan ke asosiasi itu, terus cek patennya, apakah dari lembaga paten mereka akan melihat apakah sudah dipatenkan atau ada trademark dari perusahaan lain atau tidak. Jadi mereka yang memvalidasi bahwa produk baru itu paten AFF punya new molecule, seperti itu ya. Jadi jawabannya ada asosiasinya. Dari Mbak Aini, teknis mempertahankan flavor. Sediaan tepung dari bagian kuningnya telur asin yang kita tahu sangat khas rasanya. Ya, jadi salted egg ya. Namun ketika kami keringkan dengan food dehydrator, jadinya malah berminyak. Oke. Terus terang kalau saya kurang teknikal, kurang di situ. Jadi mungkin nanti saya carikan referensinya. Mungkin Pak Priyadi juga carikan nanti, atau ada dari industri sini yang tahu, dari peserta sini yang tahu tentang industri itu. Saya juga lihat sih ada beberapa banyak produk salted egg powder itu yang hasilnya beda-beda. Ada yang dehidrasinya kurang atau beda caranya, beda alat dehidrasinya pun juga mungkin itu yang mempengaruhi kualitas dan keawetan si produk itu. Nanti saya carikan referensinya Mbak Aini. Saya kalau secara teknikal kurang. Saya lebih ke food design-nya. Terus dari Pak Yusuf ya.
mengapa perisa stroberi yang dijumpai seringkali tidak menyerupai flavor dari buah aslinya, dan banyak yang lebih mengaitkan rasa perisa stroberi ke warna pink. Oke. Nah, sekarang gini Pak, kalau orang Indonesia kan stroberi di Indonesia kita tahu agak maksudnya bukan buah yang populer di Indonesia ya. Mungkin kenalnya stroberi itu yang di Bandung, di Bogor atau di pegunungan atau di Dieng itu rasanya beda, asam, kecut ya. Terlalu asam. Ya, terlalu kecut. Nah, mengapa flavornya berbeda? Karena sekarang stroberi itu aslinya adalah dari Amerika, Australia, negara-negara yang Amerika terutama. Buah stroberi di Amerika itu jauh lebih gede, bisa 10 kali lipat gedenya dari stroberi yang ada di Indonesia. Nah, itu rasanya sangat manis, lebih manis, jauh berbeda dengan yang di Indonesia. Mungkin kalau Pak Yusuf merasakan stroberi yang dijumpai di pasaran itu rasanya manis, nggak kayak stroberi yang dikenal aslinya, itu mungkin karena flavor stroberi yang mereka pakai menunjukkan stroberi inspirasi dari Amerika atau stroberi inspirasi Australia. Karena masing-masing country buah panenannya pasti beda-beda rasanya. Pisang pun ya bisa. Taruhlah Pak, nanas Indonesia dibanding nanas Philippines sama nanas Thailand beda banget, beda lagi rasanya. Nanas Indonesia itu lebih ke rata-rata kalau di Indonesia itu kenapa lebih asam ya? Lebih asam, lebih nyegrak gitu. Tapi kalau kalian pernah merasakan nanas dari Filipina, itu manis tok rasanya, nggak ada asam-asamnya. Jadi kayak seperti nanas yang sudah dikasih pengawet gula, jadi udah kayak nanas kaleng. Padahal itu nanas asli di Filipina. Jadi itu tadi rasa stroberi di pasaran. Jadi kayak jus buah guava misalnya, merek satu dengan merek lainnya kan juga rasanya beda. Nah, jadi referensi si produsen tentang guava itu juga mereka waktu meminta ke flavor house, saya mau jambu guava aja gitu. Itu tergantung subjektivitas si produsen itu sendiri gitu. Itu yang membedakan kenapa rasanya kok tidak sama dengan aslinya. Nah, stroberi itu kan warnanya merah, pink, jadi otomatis konotasinya jadi untuk produk yang warnanya pink, lebih ke manis-manis, asam yang pink itu kan sweet, manis gitu. Konotasinya ya. Ya. Itu untuk Pak Yusuf Kamil, kemudian Mbak Erna Retna, apakah AFF telah mengembangkan aplikasi flavor tidak hanya pada pangan tapi juga misal produk lain, misalnya biopestisida. Kalau biopestisida belum, tapi untuk makanan hewan sudah, atau ya, saya rasa belum. Banyak kan lebih ke food industry, ke pet, ya baru ke situ. Kemudian Mbak Frida, untuk memastikan bahwa flavor yang didevelop perlu divalidasi sensoris oleh konsumen. Untuk di IFF sendiri, berapa jumlah panelis dari konsumen yang dibutuhkan sehingga flavor tersebut siap diproduksi secara massal. Oke. Nah, ini tadi seperti saya slide yang hampir terakhir. Itu ada dua macam. Jadi proses validasi kita ada 3 tahap malahan. Tergantung produsennya, keinginan produsen. Kadang-kadang kalau perusahaan besar, mereka mau validasinya sampai ke konsumen. Jadi kalau dari IFF sendiri tahapnya
uji sensoris expert panel. Kalau expert, yaitu tahap pertama. Expert panel itu dari karyawan sendiri. Jadi misalnya karyawan laboratorium, flavoristnya sendiri, karyawan sales, pokoknya di lingkungan karyawan. Minimum 30 responden biasanya. Kalau udah divalidasi dari expert yang flavor yang terpilih bagus itu, kita validasi ke tahap berikutnya lewat sensory panel. Sensory panel ini adalah konsumen tapi yang sudah teruji, sudah di training, sudah training panel. Ya. Jadi mereka udah bisa membedakan, udah sensitivitasnya terhadap rasa udah lebih tinggi. Itu di setiap center, kalau di IFF Singapura kita ada sampai 60 panel, tergantung keinginan produsen lagi. Di Indonesia juga ada sekitar 30 sampai 60 panel. Jadi jumlah panel yang diinginkan itu tergantung permintaan produsennya, klien kita. Kalau klien maunya minimum 30 orang yang harus pas, itu kita sesuai dengan mereka. Tapi standarnya kalau untuk secara statistik bisa dianalisa itu minimum 30 orang panel. Setelah dari sensori lolos, misalnya udah kita punya 2 yang paling bagus. Nah, 2 yang paling bagus ini kita tes di masyarakat. Jadi di produk yang sudah dengan aplikasi base-nya itu. Kalau di konsumen itu minimum 100 orang. 100 orang itu untuk secara statistik mewakili Indonesia. Terutama kalau Indonesia, si produsen juga menentukan, tergantung, apalagi kayak Indonesia kan negara kepulauan. Jadi mereka mau produk itu nanti launchingnya untuk konsumen di mana, di Jawa aja atau di Sumatera, di pulau lainnya atau tidak. Jadi tes itu menyesuaikan keinginan produsen juga. Kalaupun misalnya di Jawa biasanya yang representatif itu selalu Jakarta dan Surabaya. Karena itu 2 kota besar yang sangat representatif untuk uji sensori, untuk memvalidasi si flavor itu disukai masyarakat Jawa. Kadang-kadang ada beberapa flavor yang seringnya kita di Sumatera, Kalimantan. Ya, kalau timur belum ada sih. Ke arah timur belum ada. Kalimantan itu sudah lumayan mewakili tengah ke timur. Ya, itu. Terus dari Purbo. Pak Purbo. Mas Purbo ini. Oh, Mas Purbo. Apakah mengeluarkan tincture untuk latihan flavor? Seperti di kopi ada Centone dari Korea dan ada. Ya, dia mendalami kopi sekarang ini. Iya, ada sih, ada. Cuman biasanya kita kerjasamanya sama produsen ya. Jadi kalau untuk asosiasi atau individu yang independen gitu kita nggak punya. Jadi biasanya produsen, kita kerja sama produsen. Saya selama ini untuk yang di Asia kita belum kerjasama dengan institusi sekolah. Tapi kalau yang di Eropa sama US sebenarnya banyak kita kerjasama dengan institusi sekolah. Ya, mulai dicoba dengan kampus lagi aja. Ya. Karena ya harusnya sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan kan sekarang pendidikan harus kerjasama dengan praktisi-praktisi perusahaan ya. Iya. Magang minimal di situ dulu. Benar. Dari situ. Ini masih bisa dilanjut Pak atau? Masih sampai 50. Oke. Mohon maaf. Nggak apa-apa, nih makin banyak yang bertanya soalnya. Nanti aja, nanti di copy oleh Mbak Manik.
Ya. Harus dipancing dulu soalnya Mas. Ya benar, Bu Agnes, makasih udah mancing tadi. Mbak Natania ini bertanya tentang kenapa menyebabkan Ibu tertarik masuk ke dunia kerja di bagian flavor. Terus saya penasaran, pihak R&D kan juga akan membuat formula, harus mencicipinya secara rutin ya? Ya, mempengaruhi aspek kesehatan. Oke, benar. Karena berhubung yang dikonsumsi rutin itu adalah bahan-bahan kimia. Betul sekali. Terus saya juga penasaran, ada suatu produk yang memiliki bulir-bulir buah di dalamnya. Ya, apakah bulir itu hanya jelly ya Bu, atau buah asli? Ya, oke. Namanya juga dari PHP Mbak. Dulu kan kiblatnya ke produsen makanan. Saya kalau zaman dulu, nggak tahu sekarang Pak Priyadi ya, zaman dulu tahun 80-an, 90-an itu kan kayak perusahaan besar Sampurna, P&G, Unilever itu datang ke GM untuk ngetes kan ya. Saya dulu ikut untuk P&G, untuk P&G, terus juga Unilever yang berlangsung agak lolos kedua, ketiga itu di Procter sebenarnya, Procter & Gamble. Waktu itu kan masih produksinya masih di Indonesia masih banyak ya. Sekarang udah sedikit. Nah, karena dari pengolahan hasil pertanian saya dulu prakteknya di Cornet Beef Chip di Bali. Kemudian tesis saya itu dulu pengemasan sama almarhum Pak Yitno dan diuji oleh Pak almarhum Pak Kamariani. Alhamdulillah dapat A. Nah, karena memang dari pengolahan makanan tentunya kiblat saya nyarinya ke perusahaan makanan sebenarnya. Tapi proses di P&G Unilever itu lama rekrutmennya. Nah, ini IFF waktu itu nyari, ada satu teman seangkatan dulu, Mas Tanto itu yang udah masuk, Puji Eko Putranto itu masuk ke IFF dulu di situ. Nah, saya dapat referensi dari mereka tentang IFF, suruh melamar saja ke sana untuk jadi flavorist. Nah, waktu kebetulan pas ada lowongan dan ada itu yang saya rekrutmennya lebih cepat karena mereka butuh orang, butuh tenaga baru, jadi saya masuk ke sana. Nah, waktu masuk ke sana itu kan belum tahu industri makanan itu seperti itu detailnya, seperti Bu Agnes tadi bilang, saya juga waktu masuk itu nggak tahu, oh ternyata tuh membuat makanan itu di belakangnya banyak sekali rantai prosesnya gitu. Nah itu yang membuat saya orangnya suka ketertarikannya untuk mendalam itu banyak gitu. Jadi ya udah saya jalanin dulu di situ. Lama-lama kok karena ada bagian sound design itu yang membuat saya tertarik di situ. Makanya saya lama di IFF karena produk yang saya dalami beda-beda gitu. Produk yang saya dalami beda-beda dan market yang saya terjuni, yang saya tangani beda-beda. Itu yang tantangannya di situ sih. Market Indonesia antara Jakarta, orang Jakarta dan Surabaya sendiri udah beda selera. Apalagi Indonesia sama Thailand sama Filipina. Makanya soto pun beraneka ragam. Soto sesama Jogja sendiri pun beda-beda kan. Ya, itu terus keamanan ya. Kita di sini tentunya selalu kalau di IFF Indonesia selalu ada jatah makanan sehat, setiap hari dikasih susu segar karena kan kita mengkonsumsi seperti tadi bahan-bahan kimia. Juga jadinya harus dikasih asupan gizi yang bagus dan untuk menetralkan bahan-bahan kimia yang masuk. Tidak semuanya makanan yang kita cicipi kita telan ya Mbak ya, ada sebagian yang kita untuk
rasa di lidah aja, terus kita neutralizing pakai air atau makanan lain itu. Jadi jangan takut kalau di Flavor House mereka udah tahu industrinya itu berhubungan dengan banyak bahan kimia, jadi jaminan kesehatannya, jaminan gizinya di kantor ada dokter tiap minggu ada, jadi pasti selalu, terutama kalau yang diproduksi ya. Kalau diproduksi itu kan mereka berinteraksi langsung dengan komoditi flavor, komoditi bahan itu yang jumlahnya tontonan kan, itu yang masuk ke mereka. Jadi pakaian diproduksi juga untuk keamanan kesehatan itu juga diperhatikan. Jadi jangan khawatir, terjamin. Alhamdulillah sampai saat ini sehat. Ada produk ya bulir-bulir ya, ada yang sebagian pakai campuran jelly, ada yang pakai campuran alami, tapi itu pun juga disaput dengan jelly, karena selagi kalau misalnya memasukkan bahan alami ke dalam produk makanan massal yang jual di supermarket itu pasti ada pengawetnya, dan nggak akan, kecuali kalau mereka mengandung 100% yang natural, biasanya mereka simpennya yang di freezer dan itu shelf life-nya pendek. Misalnya cuma 2 minggu atau 3 minggu. Itu produk yang bulir-bulirannya alami. Kalau kayaknya udah ya. Terus Pak Budi atau Mas Budi tentang halal, pengaturan regulasinya dilakukan secara global atau request tiap konsumer. Oke, kalau halal itu badan halal di masing-masing negara itu beda juga. Halal Indonesia dengan halal Malaysia keketatannya beda. Jadi tergantung lagi, kalau kita menerima project dari customer, kita harus tanya ke customernya ini untuk dipasarkan di negara mana. Ya, itu yang menentukan kehalalannya. Terus apabila ada produk yang belum ada sertifikat halalnya, apakah bisa launch? Sebenarnya ini lebih ke produsen. Kalau dari IFF itu tergantung produsennya. Biasanya kalau kita terima brief atau project dari customer, dia akan mencantumkan regulasi apa yang mereka mau flavor itu comply. Jadi halal untuk Indonesia atau halal untuk Saudi Arabia, misalnya seperti itu. Jadi nanti si flavorist akan membuat flavornya, perisanya sesuai dengan ingredient untuk Indonesia atau Saudi Arabia itu. Kalau dari sisi apabila ada produk yang belum ada sertifikat halalnya, apakah bisa launch? Enggak. Produsen biasanya enggak mau. Ya. IFF ya. Itu pun IFF pun misalnya kalau kita supply ke produsen, kita harus supply sertifikat halalnya juga. Ya. Betul.